Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Selamat. Sebelum kita mulai pembelajaran dari kita bisa terlebih dahulu ya. Sekarang sesi apa? B. Sesi B. Tadi namanya Muhammad Rifki ya. Muhammad Rifki, Muhammad Egi, Muhammad Farel, Nadila Mahaputri, Nazira, Naila, Keshfa, Kinaya, Kuratu, Rafa, Ranisya, Raya, Rio, Siti Fatimah, Tahira Yasmin, Talita. Ada yang belum disebutkan namanya? Tidak ada. Ya, semuanya silakan buka LS. Ada yang nggak bawa LS? Kita masuk ke pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan remaja. Materi terakhir di bab 8. Sudah dibuka? Untuk materi sebelumnya ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Kita lanjutkan lagi ya. Materi pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja. Sebelum kita Bapak menjelaskan, Bapak mau Anda baca dulu untuk di paragraf terakhir. Tahira, coba baca Tahira dari masa remaja terakhir. Masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia, merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sifat-sifat remaja sebagian sudah tidak menunjukkan sifat-sifat masa kanak-kanaknya, tetapi juga belum menunjukkan sifat-sifat sebagai orang dewasa. Horlock 1951-206 menyatakan awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun. Dengan demikian, akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Periodisasi remaja ini sifatnya relatif karena masing-masing ahli maupun negara menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, jadi menurut Horlock tahun 1961 halaman 206 menyatakan bahwasanya pertumbuhan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja pada umur 13 sampai 16 atau 17 tahun. Nah, jadi ini akan menurut Horlock berbeda dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Ada juga yang mengatakan dari umur 12 sampai 16 tahun itu perkembangan dari anak-anak menuju masa remaja. Itu tergantung bagaimana para ahli yang menjelaskan. Karena ahli itu berbeda-beda pendapat. Jadi untuk faktor-faktor yang ada dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja itu dari misalkan Bapak menanya dulu, ada yang tahu nggak apa pertumbuhan perkembangan pada laki-laki? Ada yang tahu? Silakan. Silakan Tahira. Suaranya yang berat. Suaranya yang berat. Apa lagi? Dadanya semakin bidang. Dadanya semakin membidang. Tumbuh jakun. Tumbuh jakun. Apa lagi? Balita. Apa lagi? Berkumis. Mimpi basah. Mimpi basah. Apa lagi? Tumbuhnya dulu di daerah kemaluan. Coba ingatkan kembali. Kita kan belajar dari pertumbuhan remaja. Itu hanya hal-hal yang wajar kita menjelaskan bagaimana pertumbuhan kita di waktu SMP. Semakin naiknya tingkat di SMP, SD, SMP dan SMA, itu pembahasannya selalu berbeda. Ada tingkatan-tingkatannya masing-masing. Jadi sekarang kita pemahaman aja bagaimana Anda untuk pertumbuhan pada saat Anda di saat umur 13 dan 12 tahun. Ada yang umur 12 tahun? Ada. 13? Bentar lagi. 13 bentar lagi. 14 ada? Ada. Nah, jadi di umur 12 itu sebenarnya udah masuk tuh tanda-tanda bagaimana pertumbuhan yang Anda alami, baik tumbuhnya jakun, mimpi basah. Ada yang sudah mimpi basah nggak? Ada. Itu sebenarnya itu hal yang wajar, nggak perlu Anda ketawa. Pas saya mimpi basah, Pak. Yang perlu Anda ketawa. Yang penting Anda itu adalah salah satu tanda-tanda Anda beranjak dari anak-anak menuju masa remaja. Bapak mainnya lagi yang cewek, pertumbuhan yang ada cewek apa? Coba kita kan? Apa? Haid atau menstruasi, apa lagi?
Suara gelengking. Suara gelengking. Apa lagi? Pinggulnya melebar. Pinggul melebar. Apa lagi? Dada membesar. Apa lagi? Tumbuhnya. Jerawat. Kalau masalah jerawat tuh cowok cewek itu bisa saja tergantung bagaimana hormon yang ada di tubuh kita, baik cowok baik cewek. Tapi perbandingannya pertumbuhan masa pola pikir laki-laki dan perempuan itu yang paling cepat itu adalah perempuan. Pola pikir yang lebih dewasa lebih cepatnya adalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Boleh bapak kan laki-laki nih, bapak merasa juga pertumbuhan dan pola pikir bapak tuh lambat dibandingkan dengan perempuan. Pola pikiran itu lebih lama menuju dewasa. Apalagi pertemuannya yang ada cewek? Tumbuh rambut tipis di beberapa bagian. Tumbuh bulu-bulu tipis di beberapa bagian. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Selanjutnya kita ada masuk ke faktor-faktor dalam keturunan. Faktor keturunan ini ada faktor keturunan, faktor bawaan dan faktor luar. Faktor keturunan ini contohnya Anda bisa lihat misalkan apa namanya? Farel, orang tuanya tinggi, mama ayahnya tinggi, ibunya tinggi, otomatis anaknya juga tinggi. Nanti ada juga mempertanyakan, Pak, orang tua saya tinggi, Pak, kenapa saya pendek? Itu patut dipertanyakan. Ada beberapa kemungkinan, atau dari keluarga ayahnya yang pendek, ada yang pendek, atau di keluarga ibunya yang pendek. Seandainya nggak ada, itu gimana Pak? Itu patut juga dipertanyakan. Apakah keluarga ini misalkan kan, mohon maaf, mengadopsi anak dari luar bisa jadi, atau mengambil anak asuh dari orang lain itu bisa jadi, tergantung karena faktor yang ada. Terus ada juga faktor bawaan. Faktor bawaan itu tergantung kayak bibir sumbing, cacat lahir, itu adalah faktor bawaan. Faktor bawaan itu sebenarnya di faktor keturunan itu juga bisa tuh, ada misalkan faktor keturunan anaknya cacat, bibirnya sumbing karena kontong kan, bawa patah dari mana, itu tergantung bagaimana proses dari faktor keturunan dan faktor bawaan. Faktor bawaan ini yang mempengaruhi adalah nutrisi sang ibu saat mau melahirkan atau mengandung. Proteinnya bagaimana ibunya itu sangat berpengaruh. Aktivitas sehari-hari seorang ibu itu berpengaruh. Terus ada faktor luar. Faktor luar keadaan gizi, kesehatan dan rangsangan. Itu tergantung bagaimana faktor gizi kita yang masuk, faktor kesehatan ibu ataupun anak, dan faktor rangsangan harus aktivitas kebugaran jasmani yang ada. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan masalah yang ditanyakan. Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Silakan. Gimana ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau jika tidak ada, silakan Anda kerjakan LKS-nya halaman terakhir ya. Halaman terakhir silakan Anda kerjakan dengan tertib, aman dan tentram, jangan ada yang ribut. Ya. Silakan Anda kerjakan. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya ke saya.